Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel ID Sejarah. Pada video kali ini, ID Sejarah akan membahas mengenai penjajahan Jepang. Awal penjajahan Jepang yang berlangsung dari 1942 sampai 1945. Nah, di video ini saya akan menjelaskan bagaimana Jepang masuk ke Indonesia, kemudian respon dari Indonesia sendiri terhadap penjajahan Jepang. Oke, langsung saja kita masuk ke materi penjajahan Jepang. Wilayah Jepang berada di wilayah Asia Tenggara bagian timur. Ini adalah wilayahnya. Kemudian wilayahnya terpisah dari daratan Asia sehingga memiliki kebudayaan tersendiri daripada wilayah Asia yang lain. Nah, kalian bisa lihat ini adalah dua perbedaan yang sangat berbeda sekali. Yang pertama adalah Jepang di masa kuno dengan pakaian baju zirahnya yang seperti itu. Kemudian ketika masuk ke masa modern, pakaian dari orang-orang Jepang sudah berbeda. Nah, ini dikarenakan adanya masuknya modernisasi di Jepang sendiri. Modernisasi mulai masuk ke Jepang atau perubahan dari bentuk kekaisaran atau kerajaan menuju negara yang modern itu diawali dari yang namanya restorasi Meiji. Apa itu restorasi Meiji? Restorasi Meiji adalah suatu kebijakan, keterbukaan, dan perombakan unsur lama pada Jepang yang digantikan dengan perpaduan unsur budaya Barat dan Jepang di masa pemerintahan Kaisar Meiji. Jadi, sebelum masa pemerintahan Kaisar Meiji, Jepang menutup diri dari dunia internasional. Hal tersebut kemudian mengakibatkan perkembangan teknologi Jepang itu tertinggal dengan negara-negara yang lain. Dengan adanya restorasi Meiji ini, pengaruh dari negara-negara Barat mulai masuk dan kemudian mempengaruhi pola pikir dari orang-orang Jepang sendiri. Latar belakang imperialisme Jepang ada dua, yaitu yang pertama ekonomi, yang kedua Hakoichiu atau kesatuan umat manusia, dan yang terakhir adalah cita-cita Asia Timur Raya. Mengenai ekonomi, Jepang menginginkan penguasaan yang lebih atau menginginkan sumber daya yang lebih untuk nanti dijadikan perekonomian mereka. Satu-satunya jalan untuk menaikkan ekonomi mereka secara signifikan adalah dengan cara menginvasi wilayah yang lain. Nah, wilayah yang paling realistis adalah wilayah di Asia Tenggara karena wilayah tersebut menyimpan banyak sekali sumber daya alam dan kemudian penjajahan di wilayah tersebut pun lumayan tidak terlalu berat daripada wilayah yang lain. Pada masa itu Jepang juga sudah bekerja sama dengan Jerman dan Italia sehingga Jepang menjadi negara yang kuat dengan menggandeng dua negara fasis yang lain. Kemudian yang kedua, Hakoichiu. Ini adalah kepercayaan dari Jepang di mana Jepang menginginkan adanya kesatuan umat manusia, terutama bangsa Asia di bawah negara Jepang. Kemudian yang terakhir, cita-cita Asia Timur Raya. Jepang bercita-cita untuk merangkul saudara mereka yang terjajah di wilayah Asia Timur. Maka kemudian Jepang membentuk satu slogan yang namanya Asia Timur Raya atau negara kumpulan wilayah Asia Timur dan Asia Tenggara yang tunduk kepada Jepang untuk melawan imperialisme bangsa Barat. Untuk merealisasikan apa yang Jepang inginkan, maka kemudian Jepang melakukan penyerangan ke Pearl Harbor. Pearl Harbor adalah angkatan laut Amerika Serikat yang berada di wilayah Hawaii. Pearl Harbor diserang pada 7 Desember 1941. Tujuannya adalah untuk memudahkan Jepang dalam menguasai wilayah Asia Pasifik. Jadi, wilayah Pearl Harbor, kira-kira ini wilayahnya. Wilayah ini harus diserang terlebih dahulu sebelum menyerang wilayah Asia Timur atau Asia Tenggara. Nah, dengan jatuhnya Pearl Harbor yang dimiliki oleh Amerika Serikat, maka wilayah ini sudah lumpuh. Jepang
tinggal masuk ke wilayah Asia Timur dan Asia Tenggara. Kedatangan Jepang di berbagai wilayah secara dramatis, ada yang ditolak, ada yang diterima. Di Indonesia sendiri, pendaratan Jepang diawali dengan dikuasainya wilayah Tarakan. Tarakan merupakan wilayah yang menyimpan sumber daya alam berupa minyak mentah yang sangat diinginkan oleh bangsa Jepang. Kemudian diikuti berlangsung kemudian ada Balikpapan, Pontianak, Samarinda, dan Banjarmasin. Jepang memiliki tujuan diantaranya menjadikan Indonesia sebagai pemasok bahan mentah. Hal tersebut dikarenakan Indonesia memiliki sumber daya alam yang besar dan bisa dipakai untuk pemasok bahan mentah untuk industrinya dari Jepang sendiri. Kemudian yang kedua, membantu Perang Asia Pasifik. Indonesia diharapkan bisa mengikuti jejak Jepang untuk melawan imperialisme bangsa Barat. Kemudian yang ketiga, sebagai sumber tenaga buruh dengan upah yang murah, karena orang Indonesia itu adalah negara yang pada masa itu terjajah, dan apabila diambil alih oleh Jepang, maka Jepang akan mendapatkan tenaga manusia yang dengan bayaran yang murah pula, ataupun bisa dijadikan budak bagi mereka. Kemudian yang terakhir, sebagai pasar hasil industri Jepang. Jadi sudah kita ketahui sendiri bahwa yang namanya imperialisme modern, penjajahan modern itu bukan memeras sumber daya alam, itu bukan, tapi menjual bahan industri yang sudah jadi ke negara jajahannya. Nah, kira-kira seperti itulah imperialisme modern yang sampai saat ini masih berlangsung. Kemudian bagaimana sambutan atas kedatangan Jepang? Ada dua pembahasan mengenai hal ini. Yang pertama, dari rakyat Indonesia sendiri. Rakyat Indonesia menganggap bahwa Jepang ini adalah saudaranya dari Asia. Orang-orang Indonesia berprasangka baik bahwa mereka datang untuk menyelamatkan bangsa Indonesia. Maka pada masa itu, rakyat Indonesia meneriakkan Banzai Banzai, yang artinya selamat datang kepada Jepang. Kemudian Jepang berdalih menjadi saudara tua Asia. Padahal setelah masuknya Jepang, barulah terjadi yang namanya penjajahan yang lebih sadis daripada penjajahan Belanda sendiri. Kemudian dari pandangan tokoh nasionalis, kedatangan Jepang disambut baik oleh para tokoh nasionalis. Bagi pemerintah Jepang, dengan dukungan tokoh nasionalis ini, diharapkan akan mendapatkan dukungan massa demi kepentingan Jepang. Nah, jadi setelah adanya kedatangan Jepang, tokoh nasionalis memiliki semangat baru bahwa Jepang ini membebaskan kita dari penjajahan pihak Belanda. Hal tersebut kemudian ditunggangi oleh Jepang. Jadi tokoh-tokoh nasionalis ini selanjutnya digerakkan oleh Jepang untuk mencari simpati terhadap rakyat Indonesia. Nah, kemudian untuk mengikuti kemauan dari pihak Jepang sendiri. Kira-kira seperti itu. Saudara-saudara, musuh kita yang terbesar, yang selalu merusak keselamatan dan kesejahteraan Asia, terus juga merusak keselamatan dan kesejahteraan Indonesia, ialah Amerika dan Inggris. Oleh karena itu, di dalam peperangan Asia Timur Raya ini, maka segenap kita punya tenaga, segenap kita punya kemauan, segenap kita punya tekad, harus kita tujukan kepada hancur leburnya Amerika dan Inggris itu. Selama kekuasaan Amerika dan Inggris belum hancur lebur, maka Asia dan Indonesia tidak bisa selamat. Karena itu, semboyan kita sekarang ini ialah hancurkan kekuasaan Amerika, hancurkan kekuasaan Inggris. Amerika kita setrika, Inggris kita linggis. Amerika kita setrika, Inggris kita linggis. Amerika kita setrika, Inggris kita linggis. Sekian saudara-saudara. Sejak jatuhnya kekuasaan Belanda di Pulau Jawa, seluruh rakyat Nippon dengan seluruh rakyat Indonesia merayakan hari perayaan Tenchoset atau hari Maulud yang Maha Mulia Tanoheka untuk kedua kalinya. Untuk menyempurnakan maksudnya perayaan ini,
seluruh Pulau Jawa dengan arak-arakan memperlihatkan dengan semboyan, hancurlah Amerika dan Inggris. 南の島ジャワに再び巡り来たる天長の良き日、牛弟子野蛮の誓いも固く、米英撃滅の大行進曲は前途をあまねく高まったのでありました。 Oke, jadi seperti itulah tadi yang saya perlihatkan cuplikan dari reaksi Bung Karno terhadap kedatangan orang-orang Jepang. Nah, selanjutnya alasan dukungan para tokoh nasionalis terhadap kedatangan Jepang. Jadi mengapa tokoh-tokoh nasionalis ini mendukung Jepang? Nah, yang pertama adalah keyakinan kebangkitan bangsa Timur. Pada masa sekitar 1942, 1940-an atau lebih jauh setelah Perang Dunia Pertama, itu mulai berkobar yang namanya jiwa nasionalisme. Indonesia sendiri mulai muncul jiwa nasionalisme setelah berdirinya Budi Utomo, yaitu 1908. Kemudian berangsur-angsur berbagai wilayah, berbagai negara juga prosesnya kurang lebih sama. Katakanlah seperti di Vietnam, kemudian ada Ho Chi Minh, kemudian di Filipina ada Jose Rizal dan lain sebagainya, di Indonesia ada Insinyur Soekarno dan lain-lain. Nah, dengan adanya keyakinan kebangkitan bangsa Timur tersebut, kemudian menjadikan tokoh-tokoh nasionalis ini mendukung pergerakan dari Jepang. Kemudian yang kedua, adanya ramalan Jayabaya. Ramalan Jayabaya menyebutkan suatu saat akan datang orang-orang penyelamat dan diperkirakan mereka memiliki tubuh yang pendek atau KT dan kemudian disangkut pautkan dengan kedatangan orang Jepang dengan postur yang kurang lebih sama dengan kita. Kemudian yang ketiga, adanya janji kemerdekaan dari Jepang. Jepang memberikan janji merdeka kepada pihak Indonesia apabila menang dalam Perang Asia Timur Raya. Kemudian yang terakhir, pada zaman penjajahan Belanda, kaum nasionalis selalu ditekan oleh pihak Belanda. Namun pada masa penjajahan Jepang ini, orang Indonesia atau tokoh nasionalis dari Indonesia diberikan kebebasan. Nah, maka dengan alasan-alasan tersebutlah kemudian tokoh nasionalis mendukung kedatangan dari pihak Jepang sendiri. Oke, cukup sekian pembahasan mengenai awal masuknya Jepang, kemudian bagaimana respon dari orang Indonesia sendiri. Oke, cukup sekian pembahasannya. Apabila ada yang perlu ditanyakan, silakan komentar di bawah. Oke, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.